Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Salwa dengan NIM 251101-1011. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila sebagai fondasi intelektual bangsa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang filsafat Pancasila sebagai fondasi intelektual bangsa. Yuk kita simak. Pancasila sebagai fondasi intelektual bangsa. Banyak orang mengenal Pancasila hanya sebagai dasar negara atau hafalan 5 sila sejak sekolah dasar. Namun, sebenarnya Pancasila jauh lebih luas daripada itu. Pancasila merupakan sistem nilai, pandangan hidup, sekaligus filsafat yang menjadi dasar berpikir bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, kemajuan teknologi, arus globalisasi, hingga berbagai konflik sosial yang muncul, bangsa Indonesia membutuhkan fondasi intelektual yang kuat agar tidak kehilangan arah. Dalam konteks inilah filsafat Pancasila menjadi sangat penting, karena Pancasila bukan hanya kumpulan kata-kata, tetapi hasil pemikiran mendalam yang lahir dari sejarah, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia itu sendiri. Melalui video ini, kita akan membahas secara panjang mengenai pengertian filsafat Pancasila, sejarah lahirnya, nilai-nilai setiap sila, tantangan penerapannya, hingga relevansinya bagi generasi muda saat ini. Nah, kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, di mana berasal dari dua kata yaitu philos dan sophia. Philos itu berarti cinta dan sophia itu berarti kebijaksanaan. Nah, berarti filosofia itu atau filsafat itu berarti kecintaan dalam kebijaksanaan atau usaha manusia dalam mencari kebenaran secara mendalam dan rasional. Filsafat tidak hanya membahas apa yang terlihat di permukaan, tetapi juga mencari makna yang paling mendalam dari kehidupan manusia, moral, keadilan, dan hubungan antar sesama. Sementara itu, filsafat Pancasila adalah pemikiran mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila itu tidak hanya dipahami secara normatif atau sebagai aturan negara, tetapi juga dipahami sebagai filosofi, sebagai pedoman berpikir dan bertindak. Filsafat Pancasila mengandung pendapat tentang hakikat manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan negara, serta tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu Pancasila disebut sebagai sistem filsafat yang lengkap sebab semua silanya itu berkaitan dan membentuk ikatan yang utuh. Pancasila lahir dalam proses panjang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia mengalami penderitaan akibat penindasan, ketidakadilan, dan hilangnya kebebasan. Oleh karena itu, para pendiri bangsa mulai memikirkan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam pidato tersebut, beliau memperkenalkan 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila di kemudian hari. 5 prinsip tersebut diantaranya adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, yang keempat yaitu kesetaraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian rumusan tersebut mengalami penyempurnaan melalui Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar negara Indonesia. Nah, sejak saat itu Pancasila menjadi fondasi utama dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang menarik adalah Pancasila tidak diambil dari ideologi asing. Nilai-nilai Pancasila berasal dari budaya, adat istiadat, dan pengalaman hidup masyarakat Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, Pancasila dianggap sebagai kemurnian kepribadian dari bangsa Indonesia. Nah, Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama kita akan membahas itu dasar ontologis. Ontologi ini membahas tentang hakikat sesuatu. Dasar filsafat Pancasila, manusia dipandang sebagai makhluk Tuhan yang memiliki jasmani dan rohani, serta hidup sebagai individu sekaligus makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dan harus menghormati orang lain.
Pandangan ini terlihat jelas dalam sila-sila Pancasila yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua yaitu dasar epistemologis. Epistemologi ini membahas tentang sumber pengetahuan. Pancasila ini lahir dari pengalaman, sejarah bangsa Indonesia itu sendiri, budaya masyarakat, nilai agama, dan pemikiran para pendiri bangsa. Oleh karena itu, pengetahuan dalam Pancasila tidak hanya berdasarkan rasio atau logika semata, tetapi juga nilai moral dan spiritual. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memandang ilmu pengetahuan tetap harus digunakan untuk kemanusiaan dan kebaikan bersama. Yang ketiga itu ada dasar aksiologis. Aksiologis ini membahas tentang nilai dan manfaat. Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti toleransi, gotong royong, musyawarah, demokrasi, dan penghormatan terhadap Tuhan dengan kepercayaan masing-masing. Karena itu, Pancasila bukan hanya teori, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Makna setiap sila dalam Pancasila. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Namun sila ini juga mengajarkan toleransi antar umat beragama, di mana Indonesia kan memiliki banyak agama dan kepercayaan, sehingga masyarakat ini harus hidup saling menghormati satu sama lain. Makna penting dari sila pertama adalah bahwa kehidupan bangsa Indonesia ini harus dilandasi dengan moral dan nilai spiritual. Kemajuan ilmu pengetahuan tanpa dilandasi oleh moral dapat menyebabkan kerusakan dan konflik. Karena itu, sila pertama menjadi dasar etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Setiap manusia memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun status sosial. Nilai kemanusiaan ini sangat penting dalam membangun bangsa yang beradab. Negara tidak boleh melakukan penindasan, kekerasan, ataupun diskriminasi terhadap rakyatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sila kedua dapat diwujudkan melalui sikap empati, saling membantu satu sama lain, dan menghargai orang lain. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Terdapat ribuan pulau, ratusan suku yang beragam, bahasa daerah yang berbeda, dan budaya daerah yang berbeda. Jika tidak adanya persatuan, maka bangsa Indonesia mudah terpecah. Sila ketiga ini mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, melainkan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Semangat persatuan sangat penting terutama di era media sosial saat ini, ketika informasi dan provokasi dapat menyebar dengan cepat. Bangsa Indonesia harus mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat dan kepentingan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat menegaskan bahwa demokrasi Indonesia itu bukan demokrasi yang bebas tanpa syarat, tetapi demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan kebijaksanaan. Keputusan bersama harusnya dicapai melalui dialog dan pertimbangan yang matang, bukan dengan paksaan. Nilai ini mencerminkan budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Dalam kehidupan modern, sila keempat mengajarkan pentingnya berpikir kritis, menghargai pendapat orang lain, dan menyelesaikan konflik secara damai. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan pentingnya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan negara bukan hanya untuk menjaga kekuasaan, tetapi juga menciptakan kehidupan yang adil dan makmur bagi rakyatnya. Keadilan sosial itu berarti semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kehidupan sosial. Ketimpangan sosial yang terlalu besar dapat menyebabkan konflik dan melemahkan persatuan bangsa. Karena itu, sila kelima menjadi tujuan akhir dari seluruh pelaksanaan Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan Pancasila sebagai fondasi intelektual bangsa. Mengapa sih Pancasila itu disebut sebagai fondasi intelektual bangsa? Karena Pancasila menjadi dasar berpikir dalam berbagai bidang kehidupan, baik pendidikan, politik, ekonomi, hukum, maupun sosial budaya. Dalam bidang pendidikan di Indonesia tidak hanya bertujuan menciptakan manusia cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan bermoral.
Ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kemajuan bangsa dan kemanusiaan, bukan untuk merusak ataupun menindas satu sama lain. Selanjutnya dalam bidang politik, Pancasila menjadi pedoman dalam menjalankan demokrasi di Indonesia. Politik seharusnya dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya sekedar perebutan kekuasaan. Dalam bidang ekonomi, Pancasila menolak sistem ekonomi yang terlalu individualis maupun yang terlalu mengekang kebebasan. Ekonomi Pancasila menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang hukum, hukum harus mencerminkan keadilan dan kemanusiaan. Penegakan hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Lalu selanjutnya dalam bidang sosial budaya, Pancasila menjaga identitas bangsa Indonesia agar tidak kehilangan jati diri di tengah arus globalisasi. Budaya asing dapat diterima selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang selanjutnya yaitu apa sih tantangan Pancasila di era modern? Nah, itu akan selanjutnya kita bahas. Meskipun Pancasila memiliki nilai yang sangat kuat, penerapannya menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama itu globalisasi. Masuknya budaya asing dapat memengaruhi pola pikir masyarakat, terutama generasi muda. Jika tidak disaring dengan baik, masyarakat dapat kehilangan identitas bangsa. Yang kedua yaitu individualisme. Perkembangan teknologi dan media sosial kadang membuat masyarakat menjadi lebih individualis dan kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Padahal budaya Indonesia sangat menjunjung tinggi gotong royong. Yang ketiga, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Media sosial memudahkan penyebaran informasi palsu yang dapat memecah belah masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu memiliki literasi digital dan kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah mempercayai suatu informasi yang didapat dari media sosial tanpa memastikan kebenarannya. Yang keempat yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan seluruh nilai Pancasila karena merugikan masyarakat dan merusak keadilan sosial. Yang kelima yaitu radikalisme dan intoleransi. Pancasila mengajarkan toleransi dan persatuan, namun masih ada kelompok yang memaksakan pandangan tertentu dan tidak menghargai perbedaan. Hal ini menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Selanjutnya yaitu peran generasi muda dalam menjaga Pancasila. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengamalkan nilai Pancasila. Sebagai penerus bangsa, generasi muda itu harus mampu berpikir kritis, menjaga toleransi, menghargai perbedaan, menggunakan teknologi secara bijak, serta memiliki semangat gotong royong. Mengamalkan Pancasila tidak harus melalui hal yang besar. Hal-hal sederhana seperti menghargai teman berbeda agama, membantu sesama, jujur dalam belajar, dan tidak menyebarkan hoaks juga merupakan bentuk pengamalan Pancasila. Generasi muda juga harus menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa di tengah persaingan global. Bangsa yang maju bukan hanya bangsa yang cerdas secara teknologi, tetapi juga memiliki moral dan karakter yang kuat. Pancasila bukan sekedar simbol negara atau hafalan 5 sila, tetapi merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai mendalam terkait ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagai fondasi intelektual bangsa, Pancasila menjadi dasar berpikir dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, politik, ekonomi, hukum, hingga budaya. Nilai-nilai Pancasila lahir dari pengalaman sejarah dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila lahir dari pengalaman sejarah dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga sangat relevan untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Di era modern, Pancasila menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi, individualisme, intoleransi, penyebaran hoaks, dan korupsi. Oleh karena itu, seluruh masyarakat, terutama generasi muda, wajib memiliki tanggung jawab untuk memahami, menjaga, dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, kemajuan bangsa Indonesia tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi dan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan bangsa ini dalam mempertahankan nilai moral, persatuan, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Karena itulah Pancasila akan selalu menjadi fondasi intelektual dan jati diri
Karena itulah Pancasila akan selalu menjadi fondasi intelektual dan jati diri bangsa Indonesia. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata yang saya sampaikan di video ini, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.